diesel monitoring system. Ini tidak ada pengaruhnya untuk nelayan, mohon dicabut Pak. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Waktu dan masih banyak kawan-kawan kami yang ingin menyampaikan aspirasi di hadapan Pak Menteri. Yang pertama, perkenalkan saya Riswanto, Ketua DPC HNSI Kota Tegal. Ingin menyampaikan terima kasih Pak Menteri. Nelayan cantrang sudah kembali melaut. Kami posisi saat ini nelayan sedang beroperasi. Sebelumnya kami sudah melakukan atau pemenuhan persyaratan dengan pembayaran ataupun pembayaran PNBP dan PHP sampai dengan diterbitkannya surat keterangan melaut. Terima kasih Bapak Menteri. Harapannya ke depan kami melaut dengan alat tangkap cantrang, memakai CP cantrang untuk dilegalkan secara nasional, sehingga kami melaut dengan tenang, bekerja dengan nyaman. Begitu Pak Dirjen dan Pak Menteri. Yang kedua, permasalahan lokal yang menjadi permasalahan klasik kami, yaitu pelabuhan. Kami ada 2 pelabuhan di Kota Tegal. Yang pertama pelabuhan umum, yang kedua adalah pelabuhan perikanan pantai yang hari ini Pak Menteri acara itu sudah tidak lagi bisa menampung kapasitas jumlah kapal kami. Apalagi Pelabuhan Pelindo sudah berencana mau ada pengembangan. Kami tentu akan menjadi permasalahan ketika Pelabuhan Pelindo itu menjadi atau dikembangkan menjadi pelabuhan umum, dan kehadiran kapal-kapal kami dilarang bertambat labu di pelabuhan umum itu. Untuk itu, dari kami nelayan Kota Tegal ingin mengusulkan pengembangan ataupun pembangunan pelabuhan di Kota Tegal untuk menampung jumlah kapasitas kapal Tegal kami, agar potensi dan resiko terjadinya sesuatu hal di luar kemampuan batas manusia seperti kebakaran dan sebagainya bisa diminimalisir. Itu usulan dari teman-teman nelayan di Kota Tegal terkait usulan pembangunan pelabuhan. Kemudian yang kedua adalah permasalahan pendangkalan Pak. Kolam pelabuhan juga muara-muara sungai bagi kapal-kapal tradisional kita. Sudah sekian lama tahunnya nelayan tradisional kami terhambat ketika akan melaut di muara kali terjadi pendangkalan, sehingga kami nelayan yang bergantung sebagai nelayan harian tentu kalau mau berangkat melaut juga bergantung kepada pasang surutnya air. Ada 3 muara yang menjadi permasalahan di Kota Tegal, yaitu muara Kali Kemiri, muara Kali Sibelis, dan muara Kali Bajing. Kemudian pencegahan atau Siro, kami juga ingin mengusulkan dibangunnya sabuk pantai di sepanjang pantai utara. Selanjutnya terkait asuransi Bapak, mohon izin ini sangat penting kami sampaikan. Nelayan Tegal sudah berjalan mengasuransikan para nelayan ABK ketika kapal mau melaut Bapak. Namun prosesnya kami banyak kendala. Kendala itu ada pada KTP atau NIK yang tidak bisa diinput oleh BPJS Ketenagakerjaan yang tidak ajukan. BPJS mengeluarkan rilis ABK nelayan manakala kapal ataupun ABK itu sudah berada di laut. Kami baru menerima beberapa ABK itu tidak bisa diinput NIK-nya. Sekarang saya sedang menghadapi laporan adanya meninggal laka laut, padahal pemilik kapal sudah mengasuransikan, tapi ABK tersebut oleh BPJS KTP-nya atau NIK-nya tidak bisa diinput. Ini mohon menjadi perhatian pemerintah. Minta
sudah diberi kemudahan Bapak khusus untuk nelayan, jangan disamakan prosesnya dengan proses di BPJS Ketenagakerjaan Umum. Ini karena nelayan, kami minta proses BPJS dipermudah. Yang terakhir Bapak, setelah cantrang, jilnet, dan pursin serta alat tangkap lainnya melaut, hasil tangkapan kami terjual murah. Kami kesusahan untuk menjual ikan. Hadirlah harapannya pemerintah hadir untuk menyerap hasil tangkapan kami agar harga ikan bisa stabil dan mensejahterakan nelayan. Mungkin itu Pak Wali sudah kode, jadi saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'd. Kepada yang saya hormati, kepada yang terhormat Pak Menteri Pak Edi Prabowo, yang saya hormati, langsung ya, langsung saja Bapak hadirin sekalian. Tapi karena tadi diawali pantun, Bu, saya izinkan pantun karena Pak Wali juga pantun, Pak Menteri juga pantun, dan saya juga ikut-ikutan. Buah mangga, buah sawo. Kami bangga dapat Menteri Pak Edi Prabowo. Itu nelayan. Lagi dulur. Makan belut di Kota Pemalang. Kami salut sama Pak Edi Prabowo datang. Terima kasih. Pertanyaannya apa? Pertama-tama kita dari nelayan seluruh Kota Tegal, dan ada juga dari perwakilan dari asosiasi dari daerah lain, karena pas kebetulan saya sebagai Ketua Sekretaris Aliansi Nelayan Indonesia dan beliau adalah ketum saya Pak Riono, dan pas kebetulan saya juga menjabat Ketua Paguyuban Nelayan Kota Tegal. Mohon izin Bapak-Bapak hadirin sekalian, yang pertama izinkanlah saya mengapresiasikan sebesar-besarnya. Saya berterima kasih sekali buat Pak Menteri, buat semua jajarannya, buat Pak Menteri. Semoga ini menjadi keberkahan bersama. Karena biasanya mohon izin Pak, yang bela santran ini kena berkah. Contoh Pak Romi Dauri sekarang menjadi staf ahli ya di kementerian. Kemudian yang saya hormati Bu Nimi, dulu ini pembela santran nih. Iya, alhamdulillah berkah dapat. Ya. Kemudian Pak Menteri ini dulu di Komisi 4, beliau Ketua Komisi 4 DPR RI, dan alhamdulillah membela santran, beliau jadi Menteri, alhamdulillah. Kemudian tidak ketinggalan pula Pak Hekal, dulunya juga bela santran, alhamdulillah beliau terpilih kembali menjadi DPR RI. Pak Wali juga demikian. Siap. Banyak kebijakan yang secara real dan nilai kemanfaat untuk nelayan, baik meliputi perizinan maupun yang lain. Ini berubah. Dulu seperti ini Pak, mohon izin, sekarang luar biasa, kita kasih aplaus. Yang kedua, Pak Menteri mampu merubah mindset dan menjadi KKP ramah dan bersahabat dengan nelayan. Terbukti selama menjabat hampir 1 tahun ini tidak ada lagi demo nelayan. Ini prestasi yang luar biasa. Yang ketiga, kementerian ini sekarang mampu membuat ruang diskusi akal sehat, dialogis, bukan hanya monolog seperti menteri dahulu. Mohon maaf. Di 28 kita dalam rangka pembelaan negara untuk mengisi kedaulatan di daerah perbatasan, kemarin kita arahkan, dan alhamdulillah bisa balik lagi meskipun kemarin rugi. Jadi artinya WPP yang 711 itu tidak relevan lagi buat kita Pak. Kondisi kemarin kebanyakan rugi, sehingga itu WPP 711 untuk kita dievaluasi kembali. Yang kedua, masalah pendalaman pelabuhan.
diperlukan pengeruakan kolam dan alur pelabuhan, Pak, untuk memudahkan keluar masuknya kapal perikanan karena jumlah kapal cukup banyak sehingga butuh fasilitas yang memudahkan nelayan. Kemudian yang ketiga adalah perbaikan fasilitas pelabuhan. Kita butuh, nelayan butuh bahwa di tepi pelabuhan perlu dibuatkan bumper karet, itu loh Pak, yang di tepi-tepi bumper untuk merubah, untuk mencegah rusaknya kapal-kapal terutama bagian depan. Ini perlu sekali. Barangkali itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terakhir, makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Oke. Ya, penanya ketiga mohon to the point ya, supaya langsung karena biar waktunya lebih efektif. Terima Silakan. kasih. Selamat sore Pak Menteri dan jajarannya. Saya langsung saja Pak. Nama saya Purnomo dari Juwana, dari Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera. Syukur alhamdulillah periode ini kami mendapat berkah dari Pak Menteri dan Pak Dirjen Tangkap berupa silat. Alhamdulillah perizinan menjadi online. Saya cukup di rumah, tidak usah ke Jakarta lagi. Terima kasih sekali Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan perbaikan terus dilakukan. Jadi sesuai dengan motonya bahwa sehari jadi mudah-mudahan. Di samping kesibukan Pak Dirjen yang mungkin padat, mungkin approve-nya mungkin agak tertunda berapa jam. Nah, saya mau izin ya. Ya kadang ada beberapa jam Pak, teman-teman kita kadang itu komplain loh, katanya itu langsung. Oke, saya langsung saja Pak, saya mau melaporkan seperti yang disampaikan Pak Menteri bahwa sekarang kita komunikasi jalan. Kami tanggal 17 Juni bersurat pada Pak Menteri perihal penangkapan ikan yang kami lakukan. Anggota kami yang mempunyai izin BPP 718 Pak, itu sekarang menangkap ikan di 713. Kemarin tanggal 17 kami bersurat, alhamdulillah sesuai janjinya Pak Menteri juga, tanggal 30 direspon, kami dipanggil untuk rapat melalui aplikasi Zoom untuk menyampaikan hal-hal tersebut, sudah kami sampaikan. Cuman kami ingin menyampaikan di hadapan Pak Menteri bahwa kemarin itu kita belum mendapat satu kepastian. Di masa pandemi ini Pak, kami mohon izin tetap melaut karena WPP 718 Kepulauan Aru ditutup Pak. Jadi kalau kami beroperasi di sana tidak bisa masuk Kepulauan Aru. Jadi kami mohon izin bahwa kapal-kapal kami sebagian ini sudah melaut di 713 meskipun izinnya di 718. Nah, mudah-mudahan ini dari 150 kapal yang sudah melaut 22 kapal, mudah-mudahan bisa membantu khususnya pemerintah daerah Jawa Tengah dalam hal tenaga kerja, karena satu kapal kami itu 45 orang. Jadi kalau 150 kapal nanti diizinkan oleh Bapak Menteri untuk tetap melaut di masa pandemi ini, 6.800 orang Pak yang bekerja. Di samping itu di sana ada pemindang, ada pengasap ikan, ikan asin, itu ada 760 di Kabupaten Pati untuk pengolahan ikan saat ini kosong. Bapak boleh cek di cold storage di Juwana, banyak cold storage kosong Pak sekarang karena libur lebaran. Libur lebaran jadi kosong. Kalau saat ini tidak melaut, saya kira akan berlama-lama kosongnya. Terus yang kedua Pak, kami minta ke depan supaya WPP kami itu bisa berdampingan. Jadi kami misalnya ada kejadian khusus seperti ini tidak usah memohon lagi. Kalau kami WPP-nya sudah dikasih WPP pendamping entah dimanapun itu mohon dikaji. Jadi kami tetap bisa melaut meski musimnya tidak bisa atau gelombang atau gimana, karena sebagian anggota kami alat tangkapnya PSPK. Jadi ikan pelagis kan bermigrasi. Jadi tidak setiap musim dalam 1 tahun kita bayar PNBP 1 tahun Pak, cuma tidak bisa 1 tahun beroperasi penuh. Terus yang ketiga, saya mohon izin sama dengan teman Tegal bahwa alur Sungai Juwana sudah melalui sudah pendangkalannya sudah terlalu Pak. Jadi setiap kapal masuk itu digandeng pakai tabut 2 Pak. Itu nilai ekonomisnya berapa itu? Jadi kalau kita setiap masuk harus digandeng, keluar masuk harus digandeng. Dan itu juga berisiko juga. Mohon dengan itu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma 2 pertanyaan Pak Edi. Pertanyaan pertama tentang VMS, Vessel Monitoring System.
ini tidak ada pengaruhnya untuk nelayan, mohon dicabut Pak Edi atau dievaluasi ulang. Karena kami sudah dibebani beberapa pungutan-pungutan. Ternyata fungsi vessel monitoring system ini menguntungkan, mohon maaf, tidak ada untungnya ketika teman-teman kami kecelakaan di musibah di laut, negara nggak hadir. Yang awalnya untuk menolong dan monitor, ketika nelayan kami tenggelam di sana, bahkan ada nelayan tradisional yang sampai mayatnya ke Lampung. Jadi fungsi VMS, mohon maaf sekali lagi, saya mohon ditinjau ulang Pak. Vessel monitoring system ini tidak menguntungkan bagi nelayan. Yang kedua, pungutan hasil perikanan. Mestinya dipungut sebelum, namanya kan pungutan hasil perikanan atau PHP. Logikanya dipungut setelah hasil. Ini sejak Pak Rohmin Dahuri jadi menteri, saya pernah mengusulkan berkali-kali. Mohon ditinjau ulang PHP, pungutan hasil perikanan. Artinya dipungut setelah hasil Pak Menteri. Tapi faktanya kami dipungut di muka. Kapal kami nggak berangkat ke laut, tetap kami harus kena bayar pungutan hasil perikanan. Dari sekali lagi, karena kenaikan di era Susinawa 1000 kali lipat, padahal kami belum mendapat hasil. Bahkan hasil tangkapan kami pun belum bisa terjual setahun yang lalu. Ini masih tersimpan di cold storage. Jadi pertanyaan Pak Disonto saya tegaskan lagi, mohon dibantu negara ikut menjual. Kalau pertanian ada bulog, nelayan ada apa Pak? Mohon, seolah-olah kami ini nggak punya bapak untuk menjualkan hasil tangkapan kami. Dua pertanyaan tadi Pak, VMS sama PHP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormati Bapak Menteri beserta rombongan dan Bapak Ibu tamu undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami langsung aja Pak. Semuanya sudah disampaikan oleh teman-teman. Namanya Pak, mohon izin Pak, namanya. Nama saya Bapak Rasmijan. Oh, Rasmijan. Nelayan dari Pati Juwana, sekaligus Ketua HNSI. Perlu kita sampaikan mengenai permen Pak, BPP. Jadi mohon penegasan dari Bapak Menteri supaya dilihat ulang atau dibaca ulang permen 26 2013 pasal 37 bahwa BPP itu bisa berdampingan. Yang namanya berdampingan, kita Cantrang kan punya BPP 712. Yang namanya berdampingan itu mestinya bisa di 711 dan di 713, mestinya begitu. Tapi ternyata fakta di lapangan dari segi keamanan laut ini tetap kita disalahkan. Ini yang benar siapa? Yang benar permen atau keamanan lautnya? Ini supaya mohon bantuannya Bapak Menteri supaya ada penegasan walaupun Satgas 155-nya. Jadi jangan sampai nelayan kita ini terombang-ambingkan karena permen tidak dihiraukan. Ini yang pertama. Sanksi ini hanya dibatasi 150, sedangkan BPP yang kita tempuh ini 15 hari Pak. Jadi kalau kita segitu, kami kepengin bersaing sama kapal-kapal asing. Kenapa kalau kapal-kapal asing itu bisa? Nama saya Rujatno, asli Pemalang Pak. Perlu kami sampaikan Pak, kami juga apresiasi yang setinggi-tingginya. Kebetulan pada saat budidaya kemarin berkaitan dengan peningkatan pakan yang bisa ditunda, kami sangat menghaturkan rasa terima kasih kepada Pak Menteri. Itu bisa direalisasikan di lapangan Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pada saat panen raya pas menghadapi COVID ini di Bandeng ini ternyata tidak semua bisa terpanen karena rayahan dengan banjirop. Nah banjirop ini Pak, ini sangat ada dampaknya dari benteng laut yang sudah dibuat dari wilayah Pekalongan sampai ke Wonokerto, sehingga luapan air sampai saat sekarang ini saja, jam sekarang ini di wilayah Malang bagian timur dari Tasikrejo sampai ke Mojo ini banjirop sudah tinggi. Ini mohon untuk penanggulangannya. Kalau tidak diteruskan sampai ke muara Sungai Comal, habislah di wilayah Pemalang. Itu yang kedua. Yang berikutnya Pak, kami sebenarnya ingin ngaturi Pak Menteri untuk bisa rawuh di Pemalang karena kami merasa
bahwa kami petambak khususnya untuk wilayah Pemalang ini untuk wilayah Pantura terluas Pak, sampai 1.709 hektar yang penghasilan setiap tahun ini sampai 5.039 ton. Ini sampai sekarang Pak, pada saat panen raya penjualannya sama keluhannya seperti Pak tadi yang menyampaikan. Jadi tidak ada tampungan pada saat panen raya, harga anjlok, kita sulit. Sampai kami kemarin koordinasi sama Pak Kepala Dinas Provinsi, kami dibantu oleh beliau yang akhirnya ada serapan di situ. Itu yang ketiga. Yang keempat Pak, ini berkaitan dengan kartu Kusuka. Kartu Kusuka ini sampai sekarang realisasi di lapangan belum kami nikmati. Kita dapat kartu ya, tapi belum bisa kita nikmati. Harapan kami ke depan karena SPPI ingin menjadi jembatan penghubung antara petambak dengan pemerintah dengan kebijakannya. Kami siap untuk menjadi penghubung sehingga kesejahteraan petani tambak ini menjadi meningkat. Perlu kami sampaikan Pak, saat sekarang tidak juga Vanami saja, kan tetapi Bandeng. Bandeng ini sekarang intensif Pak di wilayah Pemalang, Pekalongan, juga di Tegal. Ini karena harus dikasih makan. Kalau harga jualnya itu tidak mencapai target, kita sangat rugi. Ini mohon maaf, seperti yang disampaikan, bulognya perikanan di mana Pak? Mohon maaf, bulognya perikanan di mana? Saya kira hanya itu dulu Pak yang kami sampaikan. Barangkali ada tutur kata yang kurang berkenan dan kelepasan, mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Yana. Terakhir mungkin ini ada tambahan dari 2 menit Pak. Sekarang KKP PNBP-nya paling rendah. Saya lagi mendorong supaya ada prestasi. Kalau ada prestasi, pendapatan masuk ke negara, kita didukung dan dipuji, didorong terus dengan anggaran-anggaran. Jadi enak. Saya pikir saya berusaha untuk tidak selalu memberatkan, tapi saya itu angka PNBP ini memang benar logikanya dibayar di belakang. Nah nanti kalau ada pas peningkatan yang di belakang, kan ini kan kita juga kadang-kadang Bapak Ibu semua, kita semua kadang-kadang nggak fair. Pas giliran suruh bayar nggak mau, pas gilirannya nagih cepet sekali nuntut. Nah makanya kita layani, pokoknya apa saja yang mau itu. Masalah VMS itu sudah kontrol kami terhadap Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak ada VMS gimana kita ngontrol? Gimana kita tahu? Kan itu saling cek. Saya percaya sama Bapak Ibu sekalian akan nurut. Tapi bagaimana pegangan nurutnya Bapak Ibu sekalian? Kita udah punya alat kontrol. Tidak bermaksud untuk mengkhawatirkan, tapi bermaksud kalau Bapak Ibu ada apa-apa di lapangan kan kita berbuat, ada langkah-langkah. Pak Rasmijan, jadi Pak Tambari. Jadi ini kemudian masalah GT kapal sudah diputuskan 150 GT ke atas juga boleh, tapi aturan tempatnya di wilayahnya juga diatur. WPP apa di ZTE nggak mungkin kapal 150 GT terombang ambing, ombaknya gede-gede, jadi harus kapal yang lebih gede lagi. Kalau mau bersaing dengan negara luar, kita juga harus lebih gede kapalnya. Masa nelayan kita lebih kecil? Nelayan Malaysia yang lautnya kecil aja udah gede-gede. Vietnam yang lautnya kecil aja lebih gede-gede. Masa kita mau yang lebih kecil? Nanti ini diatur yang jelas. Kapal yang gede-gede nggak boleh masuk ke zona-zona kapal-kapal kecil. Semuanya diatur. Dan saya minta kalau ada ribut di laut, nggak usah ribut, berantem. Selesaikan secara musyawarah. Saya minta ini tadi yang sudah dapat peringatan Dirjen PSDKP, tolong didata, sudah masuk ini suratnya. Mudah-mudahan peringatannya segera dicabut dan WPP-nya segera diperbaiki. Tapi masalah data ini penting. Mendaftar Bapak Ibu sekalian mau geser WPP, saya pikir nggak usah dipermasalahkan harus apa namanya ini itu. Kan selama ini komunikasi kita tetap jalan.
tidak ada buntu-buntunya. Ya sekali-sekali nengok KKP di Jakarta juga kan boleh. Kan tidak harus bapak ibu ngurus ngirim siapa kan bisa. Nah kemudian sabuk pantai sudah kita catat, pendangkalan alur saya pikir sudah. Ya udah, saya pikir sudah semua. Dengan ini saya mohon diri, saya mau pamit menuju ke Semarang, lanjut ke Demak,